wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susi Yuliana, JKP Angkatan 10 dari SDN Kertajaya 4, Kota Surabaya. Pada video kali ini, saya akan berbagi praktik baik tentang penerapan budaya positif melalui pembuatan keyakinan kelas bersama murid-murid. Selanjutnya, saya akan berbagi pemahaman dengan rekan-rekan sejawat tentang penerapan budaya positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu-ibu yang kami hormati, puji syukur alhamdulillah patutlah kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga pada siang hari yang cerah ini kita masih bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun. Kedua kalinya saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian, ibu-ibu tidak ada bapak-bapak, yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Pada siang hari ini, kegiatan yang akan kita lakukan adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Materi ini saya peroleh dari kegiatan CGP Angkatan 10, yaitu pada modul 1.4 budaya positif. Tugas kami CGP adalah mendiseminasikan apa yang sudah kami peroleh kepada Bapak Ibu sekalian sebagai salah satu aksi nyata kami setelah berakhirnya modul 1.4. Sebelum kita mulai pada materi inti, kita akan mengingat kembali tugas kita sebagai pendidik. Sebagai pendidik, menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, kita ini diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peran penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Tentu saja kita harus memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman itu adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Hal ini mengibaratkan sekolah. Sekolah itu diibaratkan sebagai tanah, tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan sekolah yang menyenangkan, menjaga, dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini menjadi salah satu tanggung jawab seorang guru. Bagaimana cara kita menciptakan suatu lingkungan positif agar mereka dapat belajar dengan aman, nyaman, sesuai dengan minat dan bakat mereka masing-masing. Nah, berangkat dari latar belakang inilah, maka sekolah diharapkan dapat mewujudkan atau menciptakan budaya positif. Nah, menurut Bapak Ibu, dari kata-kata budaya positif, itu yang muncul di benak jenengan itu apa? Budaya positif. Mungkin jenengan terpikir sebelum kita masuk ke materi, budaya positif. Kira-kira kalau positif itu hal yang baik apa yang jelek? Berarti kalau budaya positif, oke Ibu. Hal-hal yang baik yang dilakukan di sekolah luar biasa. Ada yang lain? Membiasakan kebiasaan yang baik-baik di sekolah. Membiasakan kebiasaan yang baik di sekolah luar biasa. Nah, itu adalah budaya positif. Nah, di sini kita akan membahas materi itu. Konsep inti budaya positif di sini yang akan kita bahas ada 8 ya.
mencakup perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia. Jadi kita nanti akan mengetahui motivasi-motivasi apa yang melatar belakangi manusia melakukan suatu tindakan. Kemudian posisi kontrol guru, nanti jenengan akan tahu sebenarnya saya itu selama ini menjadi guru yang berposisi seperti apa. Apa yang suka mendukung, apa yang sebagai teman, nanti akan dibahas di sini. Kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir yang kita bahas adalah tentang segitiga restitusi. Yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Kurikulum dari zaman dahulu itu selalu berubah, betul? Oke, dari zaman kolonial Belanda sampai sekarang itu pasti berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Tidak ada yang tetap di tempatnya, selalu berubah-ubah menurut perkembangan zaman. Demikian juga dengan pembelajaran. Kita tidak jauh-jauh ke kolonial Belanda. Sebelum era sekarang, kurikulum merdeka itu ada kurikulum apa Bapak Ibu? K13 ya. Sebelum K13 KTSP. Nah, itu saja pembelajarannya sudah berbeda. Mungkin dulu kita masih berpusat kepada guru, sekarang harus berpusat kepada siswa. Dulu kita belum mengenal tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sekarang kita harus melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kemampuan atau kebutuhan peserta didik. Nah, itu adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Semua perubahan itu untuk mencapai satu tujuan yang diidam-idamkan oleh seluruh anak Indonesia, yaitu masuk dalam nilai profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Pinter, kayak muridnya ya, ada 6. Ada yang bisa menyanyikan lagu? Masih ingat? Lupa ya Bapak Ibu ya. Ada 6. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, jadi semua yang kita lakukan itu sebenarnya hanya satu tujuan, yaitu supaya anak didik kita semuanya mempunyai nilai-nilai yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke. Selanjutnya, supaya tidak sepaneng, ayo kita bermain. Bermain, masih semangat? Iya. SDN Ketajian 4, gaspol. Gimana Bu Ana, ada usul? Gimana? Oh iya. SDN Ketajian 4, gaspol. Oke. Nah, ini ada permainan Bapak Ibu, namanya adalah cobalah buka tangan. Saya nanti minta 2 orang, ya, si A dan si B. Nah, si A nanti menggenggam tangan, seolah-olah di dalam tangannya itu ada sesuatu yang sangat berarti baginya. Jangan memikirkan apa yang itu sangat berharga, yang itu milik saya, tidak boleh siapapun memilikinya. Nah, daripada abstrak, saya minta bantuan 2 orang dong, Bu Ana. Ada siapa lagi? Satunya? Ya, Bu Yuana. Terima kasih. Monggo di depan dulu. Biar tidak berangan-angan, ini ada uang. Kami pinjam ya. Ya, ini ada uang. Ya, 2 lembar uang 50.000. Silahkan nanti digenggam dengan sekuat tenaga. Siapa yang menjadi si A atau si B? Digenggam Bu ya, digenggam dengan sekuat tenaga. Itu adalah seolah-olah mimpi, harta pribadi milik saya yang tidak boleh diambil oleh siapapun.
sedangkan si B bertugas untuk berusaha membukanya. Anda boleh memukul, Anda boleh mencubit, Anda boleh menampar, Anda boleh apapun yang Anda lakukan supaya Anda bisa membuka kepalan tangan itu. Nah, jadi permainannya seperti itu saja. Nanti kita lihat apa yang terjadi. Nah, seperti itu ya. Oke, nggak usah lama-lama, nanti kita coba ya permainannya. Bagaimana cara si B ya, si B mendapatkan impiannya si A, gitu ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Jangan dulu, kok di sini dulu. Oke. Baik, ya. Dari dua kegiatan itu tadi si A dan si B, ada pertanyaan nih. Oke. Apakah Anda atau si A ya? Tadi yang muka kan si A atau si A, kayak istilahnya si A karena tadi A atau B, Bu Ana sebagai si A. Apakah si A membuka kepala tangannya setelah usaha yang dilakukan oleh si B? Nah, tetap tergenggam. Oke. Kemudian, apa alasan Anda tidak membuka kepala tangan? Alasan saya tidak membuka kepala tangan saya karena itu adalah impian saya yang sudah saya capai, dan tentu saja ikan itu tidak begitu saja yang saya dapatkan dengan mudah. Pasti saya akan berusaha. Jadi ketika orang lain itu merebut impian saya akan mempertahankan sebisa mungkin. Itu alasan saya. Terima kasih. Oke. Karena hasilnya si A tidak membuka kepala tangan dengan alasan itu adalah impiannya yang harus dijaga, yang tidak boleh direbut. Kemudian dalam kegiatan ini sesungguhnya berarti siapa sih yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup? Sebenarnya siapa yang berhak untuk membuka dan menutup? Siapa yang mengontrol? Mungkin Bu Yuwana bisa membantu. Yang membuka atau mengontrol, bisa buka, bisa menutup. Yang bisa membuka dan mengontrol adalah si A, karena dia yang mempunyai keinginan itu untuk memegang apa yang sudah menjadi cita-citanya. Bagus sekali ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Luar biasa ya, Ibu. Ya. Nah, itulah Bapak Ibu ya, yang bisa mengontrol apa tindakan kita itu sebenarnya adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Nah, itu ya. Nah, sekarang yang bisa mengontrol itu sebenarnya adalah diri kita sendiri. Bagaimana dengan anak-anak? Apakah selama ini jenengan semua sebagai pendidik sudah membiarkan anak-anak mengontrol mereka sendiri? Ataukah jenengan yang menjadi pengontrol mereka ketika di sekolah? Nah, menurut Dr. William Glasser, seorang psikiater dan pendidik, sebenarnya itu di dunia pendidikan itu banyak terjadi miskonsepsi tentang teori kontrol, tentang makna kontrol sendiri. Terjadi miskonsepsi, kesalahpahaman. Yang pertama, guru mengontrol murid. Sebenarnya itu hanya ilusi, tidak boleh, intinya begitu. Oke. Guru tidak bisa mengontrol murid. Seharusnya muridlah yang bisa mengontrol dirinya sendiri dengan tuntunan guru. Maksudnya seperti itu. Ya, kalau kita selama ini bisa mengontrol mereka untuk melakukan kebaikan, kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan ini, itu sebenarnya adalah kebutuhan peserta didiknya. Jadi anak-anak itu mempunyai kebutuhan dasar. Mungkin dia itu di rumah tidak punya perhatian,
kurang kasih sayang, sehingga di sekolah begitu ada guru yang menurut dia itu bisa jadi teladan, guru yang baik, guru yang tegas, jadi dia itu manut. Nah itu sebenarnya adalah berdasarkan kebutuhan dasarnya. Sebenarnya itu guru bukan tidak boleh untuk mengontrol murid. Okay? Ilusi selanjutnya adalah semua penguatan positif atau bujukan efektif dan bermanfaat itu sebenarnya juga hanya ilusi. Kita tidak boleh mengiming-imingi mereka dengan bujukan-bujukan, tidak boleh, karena itu ada dampaknya. Bagaimana kalau kita tidak bisa memberikan kenyataan terhadap bujukan itu? Ya, mereka akan kecewa dan akhirnya tidak akan melakukan hal yang positif. Berikutnya kritik dan ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah itu menguatkan karakter. Jadi kita itu seolah kalau di kelas itu biasanya mengkritik anak-anak, membuat mereka merasa bersalah. Itu bermanfaat, bisa membentuk mereka mempunyai karakter, itu juga hanya ilusi. Tidak boleh juga. Ya, seharusnya kita bersama-sama dengan murid mencari penyelesaian masalahnya apa. Jadi tidak boleh hanya mengkritik dan membuat mereka merasa bersalah. Yang terakhir adalah orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu juga hanya ilusi, bukan kontrol namanya itu. Ya, kita tidak boleh. Apakah orang dewasa itu selalu betul sehingga harus memaksa anak-anak? Kan tidak. Jadi tidak boleh. Ya. Nah, untuk itu kita sebagai pendidik harus mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon itu sebelumnya, gitu Bapak Ibu, yang tidak boleh istilahnya, kita ganti menjadi teori kontrol. Beberapa saja saya bahas. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Kita tidak boleh menganggap semua anak mempunyai kebutuhan yang sama. Intinya, tidak semua anak itu bisa berenang, tidak semua anak itu bisa terbang. Nah, jadi kebutuhan itu berbeda-beda. Jadi kita harus melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, padahal kita tidak tahu sebenarnya setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Nah, itu harus kita tanamkan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kira-kira bisa enggak Bapak Ibu? Jangan minta orang lain seperti saya itu disiplin, saya itu selalu datang tepat waktu. Semua orang yang tidak tepat waktu berarti salah, saya yang benar. Seharusnya mereka sama dengan saya. Apakah seperti itu? Tidak ya, karena setiap orang kadang ada keperluan sendiri, ada alasan sendiri seperti itu ya. Jadi kita tidak bisa mengubah pandangan orang sama seperti kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pokoknya arek lek nyolongan berarti ya elek, misalkan gitu ya. Misalkan anak kalau nakal suka berkelahi berarti dia buruk. Itu juga harus kita hilangkan, tidak boleh. Pasti ada tujuannya. Nah itu anak melakukan itu pasti ada tujuannya, pasti ada kebutuhan yang ingin dia penuhi. Nah, seperti itu. Orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Selanjutnya, kebalikannya, saya bisa mengontrol orang lain, padahal tidak bisa. Nah, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita dibujuk anak-anak tetap melakukan, nah itu baru dipaksa. Itu juga sebenarnya tidak boleh. Kita harus melakukan kolaborasi, menciptakan pilihan-pilihan baru, memberikan alternatif pemecahan masalah. Tidak boleh langsung dipaksa, dihukum, itu tidak boleh. Kemudian ada model berpikir menang kalah. Itu juga harus kita ganti menjadi model berpikir menang-menang, win-win solution. Jadi kalau ada bermasalah antara dua anak, jangan sampai ada yang kalah dan menang. Kamu yang salah, kamu yang benar, itu tidak boleh. Jadi harus mencari solusi supaya dua-duanya merasa menang, merasa
Bapak Ibu? Iya, karena siang-siang ini loh ya. Ada yang mau nyanyi kan? Bu Ana ini sepertinya suka menyanyi. Oke, selanjutnya kita masuk ke disiplin positif. Nah, sekarang adalah disiplin. Adakah yang bisa menggambarkan disiplin itu seperti apa? Contohnya disiplin itu apa ya? Menurut Bapak itu contohnya disiplin apa? Disiplin. Ada tepat waktu. Oke. Mengerjakan tugas tepat waktu. Apalagi? Buden? Tidak terlambat masuk sekolah. Tidak terlambat masuk sekolah. Mentaati peraturan. Betul sekali, luar biasa. Jadi semuanya itu adalah contoh-contoh dari disiplin positif ya. Sebenarnya Bapak Ibu sudah paham betul dengan disiplin positif ya. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar disiplin. Mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi intinya disiplin positif itu tujuannya itu menumbuhkan kesadaran tanpa diiming-imingi penghargaan atau hukuman, seperti itu ya. Jadi semuanya berawal dari kesadaran diri peserta didik. Itu namanya disiplin. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan motivasinya, dorongannya harus dari dalam diri murid sendiri, tidak boleh dari luar. Nah, disiplin itu tujuannya tadi adalah untuk mencapai nilai-nilai kebajikan. Sebenarnya apa itu nilai-nilai kebajikan? Kebajikan itu kan kebaikan ya. Berarti nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama dalam satu organisasi, tapi harus lepas dari sara, gitu ya, dari suku, bangsa, agama, bahasa, tidak mencakup itu, ya. Nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu seperti tanggung jawab, disiplin, tenggang rasa, peduli. Nah, seperti itu yang universal, yang umum. Setiap instansi itu pasti mempunyai nilai kebajikan yang berbeda. Di dunia pendidikan kita ada istilah profil pelajar Pancasila. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang diinginkan oleh seluruh anak Indonesia. Ada 6 tadi. Ini saya ambil satu contoh dari yang lain, yaitu keterampilan hidup atau life skill. Nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam keterampilan hidup diantaranya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Dari nilai-nilai kebajikan itu semuanya harus positif, harus bernilai kebaikan. Apapun instansinya itu karena bersifat umum, jadi ada kemiripan. Semuanya sama menuju hal kebaikan. Nah, sekarang kita sampai ke motivasi. Jadi disiplin positif untuk menuju ke nilai-nilai kebajikan itu berdasarkan motivasi seseorang untuk melakukan tindakan. Nah, ini ada pertanyaan ibu-ibu. Kita menjadi seorang guru, awalnya motivasinya itu apa? Mungkin ada yang bisa bercerita. Sampai saat ini kok jenengan ingin jadi guru itu dulu awalnya apa? Atau mungkin karena orang tuanya guru, jadinya ikut menjadi guru, atau karena melihat guru. Terus terang kalau saya dulu ingin jadi guru itu karena melihat guru itu kok kayak dihormati gitu ya. Di rumahnya itu apa namanya? Banyak
udah bekerja, saya di rumah sendiri, jadi seperti kesepian gitu ya. Kalau lihat rumahnya guru itu banyak orang datang, tamu banyak, itu motivasi saya awalnya. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang bisa bercerita dulu motivasinya apa? Gitu, Bu Hani, monggo. Nanti nggak kelihatan. Sebenarnya itu waktu kecil itu kan sama seperti anak-anak didik kita yang sekarang ya. Cita-cita itu berubah-ubah. Tapi ketika saya SD itu saya ada seorang guru yang namanya itu Bu Puji. Beliau itu guru saya kelas 3 dan 4. Jadi saya 2 tahun belajar sama Bu Puji ini. Saya ngefans berat sama beliau. Karena beliau itu keibuan, mampu mengayomi anak didiknya gitu ya. Karena terus terang sosok guru yang seperti itu kan jarang waktu dulu. Karena dulu itu setiap kesalahan kita sebagai seorang siswa itu kan biasanya dapat hukuman. Entah itu pakai yang penggaris panjang itu ya, yang dari kayu itu kan pasti ya. Apalagi kalau waktu pelajaran matematika itu kan pelajaran yang paling saya takuti. Tapi ketika di eranya Bu Puji ini 2 tahun ini, kelas 3 dan kelas 4, itu karena beliau sabar, termasuk orang yang sabar. Jadi saya ini termotivasi untuk belajar matematika itu lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Apalagi ayah saya itu kan keras ya. Jadi kalau mempelajari saya itu ketika SD dari TK itu pasti ada hukuman yang diberikan. Itu satu. Kemudian yang kedua, beliau pernah bilang sama saya, kalau tidak salah waktu itu ada berita tentang astronot wanita pertama Indonesia yang berhasil menerbangkan satelit luar angkasa itu yang namanya itu siapa saya lupa. Beliau pernah bilang sama saya begini, Hanifah, kamu nggak mau jadi astronot seperti itu keren loh. Dia itu perempuan, tapi dia mampu dan berani untuk jadi pilot pertama di Indonesia yang mampu menerbangkan satelit luar angkasa. Kamu nggak mau jadi seperti itu? Nah itu jadi suatu motivasi untuk diri saya. Akhirnya setelah beliau berkata seperti itu, saya akhirnya punya keinginan untuk jadi guru. Karena saya sadar kalau jadi guru saya nggak berani, takut. Jadi dia jadi guru saja, biar nanti mungkin anak didik saya bisa jadi pilot. Bu Hani, terima kasih ya Bu Hani ya di atas ceritanya. Nah, jadi menurut Bu Hani itu tadi motivasi dia menjadi guru seperti itu. Berarti motivasinya Bu Hani menjadi guru itu sebenarnya berasal dari melihat Bu Puji yang begitu baik ya, bisa menanamkan suatu motivasi itu, keinginan supaya Bu Hani bisa menjadi seorang guru. Berarti itu kan masih motivasi dari luar ya Bu Hani ya. Nah, seiring berjalannya waktu Bu Hani, ketika Bu Hani menjadi seorang guru, ketika Bu Hani bertemu dengan anak-anak, ketemu dengan berbagai macam karakter anak-anak yang seperti itu ya, kita tahu sendiri, yang biasa ada yang lucu, ada yang gregetne, ada yang jengkel dan sebagainya. Kira-kira motivasi Bu Hani untuk terus menjadi guru itu masih berubah atau masih tetap atau berubah? Kira-kira, yang berubah seperti apa? Seiring berjalannya waktu saya itu jadi guru awalnya mulai tahun 2012 ya, itu real jadi guru setelah lulus dari kuliah ya. Berangkat dari beberapa pengalaman mengajar, diawali dari sekolah swasta, kemudian ke sekolah negeri, sampai akhirnya saya bisa ditempatkan di sekolah ini. Keinginan saya yang paling mendasar untuk saya bisa tetap menjadi guru adalah keinginan untuk membuat anak-anak itu memiliki karakter yang baik. Karena selama ini saya lihat ternyata kecakapan dalam
belum tentu bisa sukses untuk kedepannya. Tapi kalau anak yang berkarakter baik, punya unggah-ungguh, punya sopan santun, dia itu bisa menempatkan diri di mana. Dia akan mau untuk belajar, meskipun awalnya dia tidak bisa. Itu. Jadi proses yang dijalani oleh mereka itu lebih penting daripada hanya sekedar kemampuan yang bersifat luar ya itu ya. Untuk pemahaman tentang ilmu dan teknologi itu bisa dipelajari dari manapun, tidak hanya dari sekolah. Tapi kalau untuk pendidikan karakter itu kan lebih tertanam jika kita sendiri itu yang memberikan contoh kepada mereka. Seperti ini. Terima kasih Bu Hani, luar biasa ya Bu Hani. Tepuk tangan teman-teman. Oke, terima kasih sekali. Nah, dari cerita Bu Hani itu tadi ya, bahwa Bu Hani memiliki motivasi. Beliau memiliki tindakan atau perbuatan yang mendasari dia untuk melakukan sesuatu. Nah, itu namanya adalah motivasi. Dan motivasi itu bisa berubah, Bapak Ibu ya. Oh, ngapunten, ibu-ibu, bapaknya enggak ada. Ya, motivasi itu bisa berubah sesuai dengan seiring berjalannya waktu. Nah, kebutuhan dasar manusia itu, nah itu motivasi berhubungan dengan kebutuhan dasar, Bapak Ibu. Kita melakukan suatu tindakan itu ada motivasinya. Nah, motivasi itu berhubungan dengan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Jadi apa yang kita lakukan itu sebenarnya adalah keinginan kita untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ya, kita bekerja. Berarti kira-kira kebutuhan dasar apa yang kita inginkan kalau kita bekerja? Kebutuhan akan terpenuhinya kebutuhan hidup, betul sekali ya. Kita rekreasi, jalan-jalan ke Bromo, ke Jogja. Sebenarnya itu kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan kita. Kira-kira kebutuhan akan apa yang kita penuhi kalau kita jalan-jalan? Kebutuhan apa? Apa? Kebutuhan rohani. Iya, betul, kebutuhan kesenangan ya, berarti kebutuhan kesenangan, refreshing. Nah, ini ada 5 dasar kebutuhan manusia yang dengan sebutkan sudah masuk di sini. Okay? Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kita peroleh dari makanan, pakaian, tempat tinggal. Kita lakukan dengan cara bekerja. Itu sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan kita untuk bertahan hidup. Selanjutnya adalah kebutuhan akan kasih sayang dan ingin diterima. Contohnya rasa diterima, kita itu ingin dipedulikan orang lain, kita itu berbagi, bekerja sama. Itu sebenarnya kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar kita, yaitu kasih sayang dan ingin diterima. Kemudian ada kebutuhan akan penguasaan yang berkaitan dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin. Kalau jenengan menjadi seorang pemimpin itu berarti sebenarnya jenengan ingin memenuhi kebutuhan dasar, yaitu penguasaan. Berprestasi, ikut lomba-lomba. Kemudian ingin diakui, kalau jenengan bercerita ingin didengar. Itu adalah pemenuhan kebutuhan penguasaan. Selanjutnya adalah kebebasan. Jenengan membutuhkan kebebasan. Ya. Dengan cara apa? Mandiri, tidak diikat, tidak diatur oleh siapapun. Kemudian Anda memiliki pilihan, mencoba hal yang baru dan mampu mengendalikan diri. Itu adalah contoh pemenuhan kebutuhan dasar kebebasan. Yang terakhir adalah kesenangan. Dengan cara kita bermain, humor, cerita-cerita, tertawa-tertawa. Nah, itu salah satu pemenuhan kebutuhan dasar akan kesenangan.
Nah, ini seperti yang dilakukan, apa yang diceritakan oleh Bu Hani tadi, bahwa motivasi perilaku manusia itu mempunyai tujuan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya melakukan tindakan ini supaya tidak dihukum. Nah, tujuannya itu. Ada kan yang seperti itu ya, Bu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Saya melakukan tindakan ini supaya saya dihargai orang lain. Nah, itu juga tujuan. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi kalau ini dia melakukan tindakan itu tujuannya itu ingin menghargai dirinya sendiri, ya, supaya mereka berbuat sesuatu itu sesuai dengan nilai-nilai yang dipercaya. Jadi bukan karena hukuman, bukan karena penghargaan, tetapi karena dirinya sendiri. Nah, ketiga tujuan ini, yang pertama dan kedua yaitu untuk menghindari hukuman atau untuk mendapatkan penghargaan, itu termasuk jenis motivasi ekstrinsik dari luar. Ya, saya datang terlambat karena takut dihukum sama Bu Pakman, atau saya selalu datang pagi supaya nanti sama Bu Kepala Sekolah mendapat penghargaan guru terbaik dan berprestasi tahun ini. Itu termasuk motivasi ekstrinsik dari luar. Sedangkan motivasi intrinsik dari dalam, itulah sebenarnya yang paling penting, karena kita tidak usah melihat hal-hal yang di luar, semuanya berawal dari diri kita sendiri. Ya, kita datang tepat waktu karena kita adalah teladan bagi anak-anak. Anak-anak melihat kita, gurunya datang tepat waktu. Nah, itu berasal dari motivasi diri sendiri, seperti itu. Nah, motivasi tadi itu hasil akhirnya adalah hukuman. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Apakah perbedaan dari ketiganya? Nah, kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi muridnya tidak diajak berdiskusi atau apa, langsung tindakan. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah saja dan biasanya berupa hukuman fisik. Nah, itu kalau hukuman. Berbeda dengan konsekuensi. Kamu berbuat sesuatu harus tahu konsekuensinya. Nah, biasanya seperti itu. Itu lebih terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Biasanya dari dua arah. Murid diajak, kalau kamu tidak mengerjakan tugas, berarti apa yang harus kamu lakukan? Konsekuensinya apa? Jadi anak dilibatkan, ya. Murid kami tetap dibuat tidak nyaman ini, ibu-ibu. Ya, karena takut, tetap masih ada rasa takut. Karena dia tahu konsekuensinya. Kalau saya begini, saya begini. Saya begini, saya begini, gitu ya. Sikap guru itu seolah-olah memonitor murid terus. Kita mengawasi terus anak-anak. Ada kesalahan, konsekuensinya ini. Dan terus seperti itu. Berbeda dengan restitusi. Kalau restitusi itu kita menciptakan kondisi murid itu memperbaiki kesalahannya. Jadi kalau ada kesalahan itu bukan kamu salah, berarti kamu harus begini. Nah, gitu. Kalau hukuman kayak gini, kamu datang terlambat, kamu harus lari keliling lapangan. Itu contohnya hukuman begitu. Kalau konsekuensi, kamu terlambat, kamu tahu apa konsekuensinya? Saya tidak boleh masuk ke kelas selama 2 jam pelajaran. Itu. Jadi bukan fisik. Jadi dia tidak masuk ke dalam kelas selama 2 jam. Kalau restitusi berbeda. Restitusi itu anaknya diajak berdiskusi, gitu. Kamu tahu kesalahanmu apa? Misalkan dia jawab, "Ya Bu, saya datang terlambat." Kenapa kamu datang terlambat? Ditanya seperti itu. Ya kan kita soalnya sekolah ramah anak, betul? Kita tidak diperbolehkan untuk menghukum secara fisik. Harus dengan lemah lembut. Ya, seperti itu ya. Tidak boleh. Jadi harus ditanya, ibu-ibu, kenapa kamu terlambat? Kadang soalnya anak itu sebenarnya saya mau memutarkan video.
Misalkan anak yang terlambat berkali-kali dihukum, gurunya sampai dipukul-pukul tangannya itu, baru mungkin jangan sudah tahu ya. Ternyata anaknya itu setelah ditanyai diam. Kemudian ada kabar bahwa ibunya meninggal. Ternyata dia itu sebenarnya menunggu ibunya di rumah sakit, tapi dia tidak bisa bercerita kepada teman-temannya. Nah, alangkah kita berdosanya kalau kita langsung anak terlambat hukum, karena kita tahu alasan mereka apa. Nah, di restitusi ini kita ajak anak diskusi. Kamu salahnya tahu apa? Kenapa kamu terlambat? Terus kalau kamu terlambat, itu apa yang akan kamu lakukan? Bagaimana cara kamu memperbaikinya? Nah, seperti itu restitusi. Yang betul adalah seperti itu. Ada anak mencuri, misalkan, kita langsung menghukum. Kamu pencuri. Anak itu akan terpatri di sini bahwa saya pencuri. Kalau ada apa-apa yang hilang, jangan-jangan mereka menuduh saya yang mencuri. Anaknya jadi berpikir seperti itu, ya. Tapi kalau dengan restitusi, kenapa kamu mencuri? Kenapa? Bagaimana cara kamu supaya tidak mencuri? Kemudian anak itu akan kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, tidak dikucilkan. Nah, seperti itu. Karena mungkin ya, ini pengalaman saya nggak tahu kalau jenengan gimana. Ada anak itu sering bertengkar terus, saya itu sampai heran. Bertengkar terus pokoknya. Sudah didamaikan sebentar bertengkar lagi. Akhirnya saya capek. Sudah, kamu nggak usah berteman dengannya. Kamu berteman cari yang lain. Mungkin jenengan pernah melakukan seperti itu. Nah, saya pernah melakukan seperti itu. Dan saya menyadari kalau itu salah. Berarti saya tidak melakukan restitusi. Saya tidak mencari penyebab anak ini kok sering bertengkar itu apa, itu saya tidak mencari sebab. Jadi dia tidak kembali ke kelompoknya. Padahal harusnya itu harus direstitusi sehingga mereka kembali ke kelompok kelas lagi dengan baik. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita jawab ya. Ini seperti soal, kita jawab. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi, itu aja. Yang pertama, ini seolah-olah muridnya melakukan kesalahan ya. Ini adalah akibatnya setelah melakukan kesalahan. Yang pertama, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Jadi dia tuh mencoret-coret, kemudian gurunya bilang bersihkan coretan yang dibuatnya itu. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Betul, sudah mulai masuk ya, konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, betul? Betul sekali. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Mengganti. Konsekuensi atau hukuman? Mengganti. Konsekuensi, karena dia sudah mencoret-coret, berarti kamu harus mengganti. Bukan kamu harus berdiri dengan satu kaki. Nah, itu baru hukuman. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman saat upacara. Pinter. Tepuk tangan untuk kita. Sudah pinter-pinter ya ini. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Pinter. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Yang terakhir, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Alhamdulillah. Berarti sudah tahu ya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi sebisa mungkin kita hindari hukuman, tapi kita berikan konsekuensi. Kalau restitusi karena memang butuh proses, paling tidak ada perubahan. Nah, ini adalah kelemahan penghargaan. Kalau hukuman itu kita sudah pasti hukuman itu jelek, hukuman itu pasti negatif. Apakah pernah dengan berpikir kalau penghargaan itu juga tidak baik?
Sebenarnya penghargaan itu juga tidak baik Ibu ya. Penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan, tapi dalam jangka waktu pendek saja. Kalau jangka panjang itu tidak boleh, karena anaknya akan sombong, nagih terus gitu ya. Tapi kalau jangka pendek, misalkan kita punya anak kecil, kamu harus makan ya nak, nanti kalau makanannya habis kita jalan-jalan, nah itu tidak apa-apa ya, jangka pendek. Tapi kalau dalam jangka panjang itu tidak diperbolehkan. Kemudian, jika saya mengharapkan suatu penghargaan tapi tidak saya dapatkan, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Halah aku ingin gawe ngono ya ora apa-apa, aku ingin juara siji ya gak apa-apa. Nah seperti itu, jadi usahanya jadi sia-sia gitu. Kemudian ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Kira-kira betul apa enggak? Ada enggak anak seperti ini? Pasti ada ya. Yang dapat penghargaan mesti anak-anak itu aja. Kapan aku itu ya? Gitu. Kemudian yang terakhir, memberikan penghargaan dan hukuman itu hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Jadi tidak boleh. Nah, tiba kita pada materi posisi kontrol seorang guru. Nah, ini nanti kita mulai meraba-raba diri sendiri, merefleksi diri. Kira-kira saya ini termasuk guru yang model bagaimana ya saya ini ya. Ada 5 posisi kontrol, yaitu guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Selanjutnya adalah teman, kemudian pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Nah, sebelum kita bahas satu persatu, ini ada contohnya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Seorang guru dengan posisi penghukum akan melakukan tindakan kepada anak tersebut hormat pada bendera selama 1 jam. Itu adalah penghukum. Kalau membuat rasa bersalah, biasanya kalimatnya yang malas-malas gitu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kamu sudah mengecewakan ibu. Kamu tidak kasihan sama ibu. Dimarahi kepala sekolah terus. Gara-gara kamu terlambat, gara-gara kamu tidak. Jadi melas gitu ya. Kalau sebagai teman friendly ya, sambil tertawa-tertawa, ayo dong ikuti peraturan sekolah, bantu ibu ya. Lain kali jangan diulangi lagi, jangan terlambat lagi. Oke, friend? Nah, biasanya begitu ya. Kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar aturan, kamu tahu konsekuensinya? Misalkan jawab, iya ibu, iya bapak. Oke, setelah upacara segera ke koperasi sekolah untuk membeli atribut. Padahal gurunya tidak tahu dia bawa uang atau tidak. Ya sudah, itu konsekuensinya. Kamu harus segera melengkapi. Nah, seperti itu. Jika berposisi sebagai manajer, ya, dalam ini dihubungkan dengan restitusi sebagai manajer, anaknya akan ditanya, kamu tahu kesalahanmu apa nak? Nah, jadilah ibu guru, jadi ibu peri. Ya, kalau tadi jajat ya jadi ibu peri. Kamu tahu kesalahanmu apa nak? Bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahanmu? Mulai kapan kamu akan berbuat baik? Kamu akan menggunakan seragam lengkap lagi, itu mulai kapan? Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, monggo jenengan introspeksi diri. Kira-kira jenengan itu selama ini menjadi guru yang seperti apa? Saya mau bertanya kepada Bu In saja. Bu In, sesuai dengan 5 posisi kontrol guru tadi, jenengan kira-kira bagaimana Bu?
Sebagai apa Bu In? Bisa diulang Bu ya. Ya, oke. Ibu. Oke. Kalau menghukum berarti yang menghukum. Kalau pembuat rasa bersalah itu yang melas-melas gitu. Kan nggak kasihan kan sama ibu. Ya. Kalau sebagai teman tuh berarti friendly. Ya, semuanya itu bisa saya lakukan Bu ya. Menjadi sebagai teman, sebagai pemantau, juga sebagai mengajar. Kadang-kadang anak-anak yang dilakukan, saya kadang-kadang serahkan anak-anak akan saya memberikan ujian dari anak jika dilakukan suatu ujian. Terima kasih Bu In. Luar biasa jawabannya Bu In, tepuk tangan dong. Nggih betul, karena secara pribadi terus terang nggih Ibu, saya juga pernah melakukan semuanya. Saya pernah berposisi sebagai penghukum, saya pernah membuat rasa bersalah yang melas-melas itu, saya pernah menjadi teman dan pemantau, semuanya hampir pernah kita lakukan ya. Tapi posisi idealnya seorang guru adalah berada di posisi manajer, itu idealnya ya. Kadang kita memang tergantung dari kesalahan anak-anak. Yang kelas berat kesalahannya itu ya masa cuma gitu aja, berarti kan bergeten ya kita itu. Takutnya nanti dia akan mengulang kesalahan yang sama, jadi kita hukum ya. Tapi kembali seperti tadi, idealnya kita sebagai pendidik adalah sebagai manajer. Oke. Selanjutnya, nah ini untuk refleksi, untuk evaluasi ya. Coba kita jawab. Posisi kontrol apakah kita? Kalau misalkan kita mengucapkan lain kali jangan terlambat lagi ya, ibu percaya dengan kamu. Kira-kira jadi apa tadi? Friendly apa tadi? Sebagai teman. Betul, betul sekali. Ini sebagai apa? Sebagai teman. Kalau sini, kalau seperti ini, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, ya Allah, senang saya. Pinter-pinter itu. Lanjut. Masa kamu tidak kasihan jika ibu ditegur kepala sekolah terus? Membuat merasa bersalah, betul sekali. Lanjut. Kamu harus menulis, tidak akan terlambat lagi selama 100 kali. Iya, betul sekali. Nah, skip. Oke, nah berarti materinya sudah yang tadi ya. Kita menginjak ke materi selanjutnya, yaitu keyakinan kelas. Iya, capek ya. Oke, kita ice breaking dulu sebentar, mungkin biar nggak ngantuk. Ada yang bisa membantu? Ice breakingnya? Atau menyanyi atau apa? Atau kepalan tangan? Oke. Ya, karena ini tadi ada gangguan teknis musik. Gini aja Bu, fokus ya, fokus. Kata kuncinya adalah penjenengan harus melakukan apa yang saya sampaikan, apa yang saya ucapkan itu yang harus jenengan lakukan. Jangan melihat gerakan saya. Apa yang jenengan dengar itu yang dilakukan, jangan apa yang jenengan lihat. Coba ya. Pegang hidung, pegang kepala, pegang pundak, pegang hidung. Wih, saya suka sekali ya. Pegang mulut, tangan ke atas. Ini percobaan. Percobaan aja. Tangan ke atas, tangan ke depan, ke samping, ke bawah. Pegang rambut. Iya, ada jilbabnya. Tepuk tangan untuk kita semua. Masih fokus. Memang benar-benar luar biasa ini.
Oke. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa kok bukan peraturan kelas? Nah, mungkin ada yang bisa membantu saya menjawab. Kenapa sih kok kita itu harus membuat keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Monggo Bu Ana. Menurut saya kenapa kok keyakinan kelas? Karena kalau dengan keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang kita buat bersama di kelas. Dari kesepakatan itu akan muncul keyakinan kalau kelas kita akan menjadi yang lebih baik, dan jika ada kesalahan sesuai dengan materi yang disampaikan sebelumnya tadi, kita ada konsekuensi bukan hukuman. Jadi kita kesepakatan kelas artinya menimbulkan keyakinan kelas kalau akhirnya kelas kita menjadi kelas yang baik. Itu menurut saya. Terima kasih Bu Ana. Betul sekali yang disampaikan Bu Ana. Kita itu harus membuat keyakinan kelas. Kita sekarang bukan saatnya untuk membuat peraturan. Kalau peraturan itu dibuat satu arah saja, yang buat ya gurunya. Peraturan kelas itu begini. Berarti peraturan kelas itu larinya kemana nanti kalau melanggar? Hukuman. Kalau keyakinan kelas yang membuat kan kesepakatan antara murid dan guru. Kalau melanggar larinya kemana? Konsekuensi. Alhamdulillah sudah tahu larinya kemana. Nah, untuk itu pembentukan keyakinan kelas itu perlu kita lakukan di dalam kelas kita masing-masing, ya. Keyakinan kelas itu seperti apa? Berupa pernyataan universal. Jadi bukan peraturan harus bersifat umum kata-katanya. Langsung saja dibuat tanggung jawab, disiplin, menghargai orang lain. Jadi seperti itu. Ketika jenengan membuat keyakinan kelas, ini bisa dilakukan seperti ini, Bu. Jenengan misalkan membagikan kertas ke anak-anak, kemudian anak-anak disuruh, ayo keyakinan kelas apa sih yang ingin kamu inginkan? Anak-anak pasti akan membuat begini, misalkan tidak boleh meso, misalkan, ya kan? Harus berbicara yang sopan dengan guru. Nah, itu kan bisa dirangkum menjadi satu. Apa itu kalau tidak boleh meso, ngomongnya harus sopan, menjadi kalimat apa? Sopan, santun, gitu aja boleh Bu. Jadi boleh sopan santun, gitu aja nanti keyakinan kelasnya. Jadi ketika anak-anak diajak itu akan banyak sekali jawaban mereka, itu dirangkum saja. Tidak usah yang panjang-panjang, ya. Langsung yang mudah diingat saja, yang pendek-pendek. Nah, seperti itu. Dibuat dalam pernyataan positif. Tidak perlu pakai kata-kata tidak boleh, jangan, itu tidak bisa. Tidak boleh makan di dalam kelas, itu dihindari, ya. Tidak boleh keluar masuk kelas tanpa izin, nah itu dihindari. Kalimatnya yang positif saja. Selalu meminta izin ketika keluar kelas, seperti itu, ya. Sedikit saja agar mudah diingat. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kita tidak boleh meniru-niru dari sekolah lain, atau kita misalkan dari Google langsung dikopas gitu juga tidak bisa karena kondisinya berbeda. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan harus saat membuat keyakinan kelas. Jadi tidak boleh hanya dari guru saja. Kalau kelas rendah bagaimana? Kira-kira bisa nggak Bu kalau kelas rendah diajak membuat keyakinan kelas? Bisa ya. Walaupun anak-anak ruami gitu ya Bu, tapi tetap jenengan harus mengarahkan, gitu nggih. Oke. Nah, materi yang terakhir, alhamdulillah sudah sampai yang di terakhir, adalah penerapan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Karena restitusi itu ada 3 tahapan supaya hafal, jadi dibentuk semacam segitiga. Jadi kita biasa menyebutnya dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama,
menstabilkan identitas yang bagian bawah. Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, bagaimana penjelasannya? Yang pertama, menstabilkan identitas. Itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi anak-anak itu salah itu wajar. Pertama itu terapkan seperti itu. Oke? Bisa dengan kata-kata berbuat salah itu wajar, nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin bisa dibilang gitu ya. Ya. Terus ibu juga pernah melakukan itu waktu kecil. Jadi bukan hanya kamu gitu. Kamu berhak merasa begitu, kamu berhak marah. Tapi tekankan dengan kata-kata, tapi jangan terus seperti itu. Kamu harus memperbaiki, kamu harus mengendalikan dirimu. Jadi ada menstabilkan identitas gitu ya. Diawali dengan seperti itu. Jadi jangan langsung menjustis anak bahwa kamu salah gitu, nggak boleh. Dibesarkan dulu hatinya. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi anak-anak melakukan kesalahan itu sebenarnya mereka itu pasti butuh sesuatu. Pasti. Anak yang suka mengganggu temannya, mungkin mereka butuh apa? Ibu-ibu? Perhatian dan kasih sayang. Pasti ada kebutuhan yang ingin mereka miliki. Anak-anak tidak mau diam, kelelengan, lebu metu ya, masuk keluar kelas. Mungkin mereka butuh kebebasan. Di rumah itu tidak ada kebebasan seperti itu. Nah, ini untuk pertanyaan contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, anaknya pasti cerita, saya itu begini bu, di rumah itu begini, saya begini. Nah, pasti mereka bercerita. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kalau ini contohnya misalkan barangnya direbut orang lain atau alat tulisnya dipatahkan, dihilangkan, jadi dia marah. Nah, kata-kata ini bisa diberikan ke anak tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini yang terakhir. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya itu kita termotivasi secara intrinsik. Jadi anak-anak itu kita buat mencari solusi dari dirinya sendiri. Jangan diberitahu Bapak Ibu kamu harus begini-begini, jangan. Biarkan dia mencari solusi terbaik dari masalah apa yang dia lakukan. Kembalikan ke keyakinan kelas. Kamu sudah tahu keyakinan kelas kita? Apa sih keyakinan kelas kita? Biarkan dia, oh iya bu, ini. Karena ingat ya, nilai apa yang telah disepakati bersama dari keyakinan kelas itu? Misalkan saling menghargai bu. Kalau begitu, kalau saling menghargai, apakah boleh kamu merusakkan barang milik orang lain? Nah, harus ditanyakan seperti itu. Sebenarnya kelas yang ideal menurut kamu itu yang bagaimana sih? Apakah yang perumpamaan begini itu ideal buat kamu? Oh tidak bu, berarti yang bagaimana yang ideal? Ya yang tenang. Coba ditanya anak seperti itu. Kamu ingin jadi orang seperti apa? Saya ingin jadi tentara bu, saya ingin jadi orang disiplin. Nah kamu kalau ingin jadi tentara, apakah boleh kamu ngantuk terus di kelas, kamu datang terlambat? Kan disiplin itu penting supaya bisa kamu jadi tentara. Jadi harus ditanyakan seperti itu. Nah, ini bila waktu. Oke, sebenarnya akan saya tampilkan kasus yang terjadi di kelas. Jadi saya itu mendapat tugas untuk demonstrasi kontekstual. Saya harus membuat 2 kasus dan cara menyelesaikannya. Tapi mohon maaf karena ada kesalahan teknis, jadi saya tidak bisa memutarkan. Oke, tugasnya begini. Ini untuk Bapak Ibu, ini yang terakhir ya. Semangat
ya. Semangat, semangat, semangat. Kertajaya 4. Gaspol. Ini tugas yang terakhir ya. Nih. Terlihat apa kurang besar? Mungkin ada yang bisa membantu saya untuk membacakan. Ini ada 2 kasus. Ada 2 kasus saja. Ada yang bisa membantu membacakan? Terima kasih. Kasus yang ke-1, Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu." Dan Fajar pun diam membisu. Merdu sekali ya suaranya Bu Yuwana ya. Intonasinya membacakan cerita itu loh, bagus sekali. Ada naik turunnya gitu ya, bagus sekali. Oke, tepuk tangan untuk Bu Yuwana. Oke, dari kasus yang pertama tadi, yaitu siapa tadi? Ibu Dani ya, dengan Fajar. Pertanyaannya, apa yang dilakukan Ibu Dani tadi? Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Sebagai apa? Oke. Apa? Pembuat rasa bersalah. Setuju? Alhamdulillah, betul ya. Coba dilihat dari indikator apa. Kok jenengan tahu kalau itu pembuat rasa bersalah? Ya, terima kasih. Bisa diturunkan sedikit? Dari kasus ini saya bisa melihat bahwa indikator yang terlihat kalau memberi tidak nyaman ya Bu ya. Betul. Nah, ini dari kata-kata Bu Dani sendiri ya. Posisi kontrolnya Iya, sebentar. rasa bersalah tadi. Oke. Ini tidak kasihan sama ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Anak diberi posisi tidak nyaman oleh kalimat tersebut, akhirnya tumbuh. Ada mungkin akan merasa tidak diberi kesempatan untuk mengeksplorasikan dirinya, menunggu. Karena setiap anak pada dasarnya saat proses pembelajaran di depan itu berbeda. Menunggu seharusnya kalau melihat dari kasus ini, Bu Dani memberikan kesempatan kepada Fajar karena si anak tadi Fajar sudah maju ke depan, sudah memegang spidol. Namun memang ada jeda beberapa menit dari Fajar tidak langsung menyampaikan apa yang diminta oleh Bu Dani. Terus Bu Dani tadi bicara bahwa ibu sudah capek-capek mengajar kamu, tidak kasihan sama ibu. Itu posisi anak sangat dilema sekali. Terima kasih. Tepuk tangan. Terima kasih Bu Mas, betul sekali. Dalam posisi ini Ibu Dani bertindak sebagai posisi yaitu pembuat rasa bersalah. Dari indikator kata-kata
apa? Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu? Nah, seperti itu ya. Nah, apa yang disampaikan oleh Bu Mas itu betul sekali. Fajar dibuat tidak nyaman. Dia tidak diberi kesempatan. Oke. Nah, untuk yang kedua, membaca sikap Fajar tadi, tidak tahu, cuek, acuh tak acuh. Nah, kira-kira kebutuhan apa sih yang diperlukan Fajar itu? Kok dia berbuat seperti itu? Tadi kan ada 5 kebutuhan dasar: bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan ingin diterima, kemudian kebutuhan penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Nah, kira-kira Fajar ini berbuat hal seperti itu, tidur, kemudian acuh tak acuh, itu kira-kira dia ingin memenuhi kebutuhan dasar apa? Menurut jenengan, kebutuhan dasar apa sebenarnya yang ingin dia penuhi? Ini lebih dari satu boleh kira-kira ya. Apakah kira-kira Fajar ini di rumah mendapat kasih sayang dari orang tuanya? Kurang ya, dia kurang mendapat kasih sayang, kurang peduli. Jadi dia terkesan acuh dan acuh tak acuh, tidak memperhatikan lingkungan sekitar, tidak peduli. Mungkin kebebasan juga bisa masuk. Dia ingin mendapatkan kebebasan, ya. Betul, ya mungkin di rumah juga ada masalah keluarga atau apa. Jadi seperti itu ibu-ibu ya, kita tidak boleh langsung menghukum anak. Jadi kita harus mencari solusinya. Dari apa yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir, ya mungkin ada pertanyaan. Saya beri kesempatan dengan mungkin ada yang ditanyakan. Sudah jelas? Sudah jelas? Alhamdulillah. Berarti untuk sekarang pemaparan budaya positif dan diseminasi kepada rekan sejawat sudah selesai dilaksanakan. Kesimpulannya, mungkin ada yang bisa membantu membacakan kesimpulannya. Bu Yuli, monggo dibacakan untuk kesimpulan kegiatan pada hari ini. Kesimpulan kegiatan hari ini adalah membentuk budaya sekolah dengan berfokus pada kebutuhan murid dan pertumbuhan karakter positif bukanlah hal yang mudah. Buah dari kerja keras ini dapat terlihat ketika kita menyadari bahwa murid kita telah bertumbuh menjadi seorang dewasa yang sukses di pekerjaan, kehidupan dan relasinya dengan orang lain dengan karakter yang memiliki integrasi tinggi, bertanggung jawab, dapat diandalkan, berbudi pekerti luhur dan bermanfaat bagi lingkungan dan negara. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuli. Demikianlah kesimpulannya ya. Intinya membentuk budaya positif yang berfokus pada kebutuhan murid itu bukanlah hal yang mudah. Jadi tugas kita adalah kita harus berkolaborasi dengan sesama rekan guru, dengan pimpinan, dengan orang tua, dengan komite, dengan anak-anak, semuanya harus bekerja sama supaya dapat menciptakan budaya positif demi kemajuan sekolah kita yang tercinta ini. Terima kasih atas partisipasi jenengan semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini dalam kelas 2 kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas? Tahu? Tidak apa-apa. Sudah saja. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebaikan yang harus kamu pahami dan kamu terapkan. Jadi pada hari ini kita akan membuat keyakinan kelas yang harus kalian penuhi supaya laki-laki aman, nyaman, dan tertib selama belajar. Jadi ya. Yang pertama, di sini kalian akan menulis satu peraturan yang kalian inginkan ada di kelas ini. Misalkan, jika boleh kami akan. Saya kan saya ya, kalau aku anak banyak sekali. Oke, boleh satu-satu. Kaki tangannya di sini, kamu ya.
Tidak boleh berbicara kasar, tidak boleh veto. Terus tidak boleh ini harus kata yang baik, benar kan salah? Tidak boleh benar kan salah? Ya, betul, tomat, kalung. Terus tidak boleh mengambil barang tanpa izin. Apa? Tidak boleh berbicara tanpa pelajaran. Kamu tidak boleh mengambil barang tanpa pelajaran. Ini datang ke orang tidak dihargai, sekali, menghormati dan menghargai. Salah, kali kesepakatan yang enam kali. Kalau kalian setuju, tak diberi hukuman. Nanti, kamu jawab setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isna Rojab, kelas 6E. Saya senang mengikuti kegiatan hari ini, yaitu pembuatan keyakinan kelas agar kelas kami tertib dan nyaman untuk belajar. Saya senang Bu Susi sudah membantu membuat keyakinan kelas yang akan kami laksanakan dengan baik. Terima kasih Bu Susi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.